Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani wa salawatullahi wa salamuhu ala khairil khalqi wa ala alihi wa ashabi wa man istannabi sunnati ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kawan-kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Nama saya Rustaji dari kelas 11 MIPA 3 dan nomor absen 30. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat yang begitu luar biasa. Mukjizat adalah kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia yang ada para nabi dan rasul. Sedangkan karomah adalah kejadian di luar kebiasaan yang ditemukan pada para wali Allah. Lihatlah di antara mukjizat yang ada pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mukjizat pertama, Nabi Sulaiman bisa mengerti suara burung. Dan mukjizat ini diabadikan dalam surat An-Naml ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waritha Sulaimanu Daud. Waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu ullamna mantiqat tayr. Mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in. Hadza lawal fadlul mubin. Ya, artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Surat An-Naml ayat 16. Nabi Sulaiman pun memiliki pasukan dari jin, manusia, dan burung, serta bisa mengerti perkataan semut. Dalam surah An-Naml ayat 17-18. Wa husira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun hatta idza tu'ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya, dan dihimpun untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Quran Surat An-Naml ayat 17-18. Di antara bentuk mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam lagi, ada yang disebut burung hudhud, yang bisa berbicara pada Nabi Sulaiman, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 22. Famakatha ghairu ba'id faqala uhadatu bima lam tuhitu bihi wajihatuka saba'in binabayin yaqin. Ya, artinya, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita yang penting yang diyakini. Quran Surat An-Naml ayat 22. Hudhud menceritakan tentang Ratu Balqis yang memiliki kerajaan yang besar di negeri Sabah atau yang sekarang disebut dengan Yaman.
Namun sayangnya kaumnya itu menyembah matahari, bukan beribadah pada Allah yang Maha Pencipta dan pengatur jagat raya. Lantas diutuslah burung hudhud tadi untuk membawa surat pada Ratu Balkis. Ketika Ratu Balkis menerima suratnya, lantas ia mengatakan pada pembesar kaumnya, Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Yang artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30-31. Ternyata si surat Nabi Sulaiman adalah untuk mengajak Ratu Balkis pada Islam. Namun, karena kesombongannya, ia dan kaumnya malah menentang. Nabi Sulaiman berkata pada pengikutnya, siapakah yang di antara mereka yang sanggup membawa singgasananya atau arsinya dari Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman? Ada yang namanya Ifrit, jin yang benar-benar kuat, berkata, Ana kabi qabli an takum. Ana atika bi qabla an takumi min maqamika wa inna alayhi laqawiyyun amin. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Quran Surah An-Naml ayat 39. Kemudian ada seseorang alim yang dikenal dengan nama Ashif bin Barkia, bisa melakukan lebih daripada Ifrit, di mana ia berkata, Ana adika bihi qabla yaratadda ilaika tarafuk. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Quran Surat An-Naml ayat 40. Dan mukjizat itu akhirnya Ratu Balkis pun masuk Islam. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 44. Rabbi inni dzalamtu nafsi. Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Artinya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Quran Surah An-Naml ayat 44. Kalau demikian, apa perbedaan antara mukjizat Nabi Sulaiman dan wali Allah di atas dengan tipu muslihat dari Dimas Kanjeng dengan penggandaan uang yang dia lakukan saat ini? Mukjizat hanya khusus ada pada para nabi, sedangkan karomah ada pada para wali Allah. Dimas Kanjeng sendiri bukanlah nabi. Mukjizat itu ditampakkan dan tersohor. Itulah yang ada pada para nabi, sedangkan karomah cukup disembunyikan, bukan dipamer-pamerkan. Itulah yang ada para wali. Sedangkan Pak Taat pribadi atau Dimas Kanjeng memamerkan keahliannya menggunakan uang depan kamera. Syarat mutlak sebagai wali Allah disebutkan dalam ayat, yaitu dalam Quran Surat Yunus dalam ayat 62-63. Ala inni awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus 62-63. Ingat, sekali lagi, disebut wali Allah ketika beriman dan bertakwa, bukan dengan menipu atau bahkan menerjangi kesyirikan.
Bukti kalau Dimas Kanjeng bukanlah orang yang bagus agamanya. 1. Ia mengajarkan wirid Wahdatul Wujud, manunggaling kaula Gusti, yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar dahulu dan sudah disesatkan oleh para ulama. 2. Ia mengajarkan selawat fulus. Fulus artinya uang. Yang jelas-jelas selawat itu tidak ada dasarnya. Bahkan di kalangan pesantren tradisional pun tidak pernah mendengar selawat tersebut. Mungkin itu hanya sihir, atau ya mungkin itu hanya sihir ya. Itu bukan dari karomah, bukan. Karena Dimas Kanjeng itu karena Dimas Kanjeng itu sudah melenceng dari jalan kebenaran, dari jalan yang benar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari akidah dan cara beragama yang sesat, serta menuntun kita untuk terus berada di jalan lurus. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat ini, di hari Jumat ya. Sholawat kita dimanapun tetap akan sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatwa juz pertama halaman 238. Fama angtahu rajulun bil Andalus minhu illa sawa. Artinya engkau dan orang yang berada di Andalusia atau Spanyol itu sama dalam sampainya sholawat. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika terdapat kata-kata yang menyinggung hati. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.